Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Bagus Penandito dari kelas A, mata kuliah Jaringan Komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan mensimulasikan penggunaan Wireshark untuk memantau aktivitas jaringan komputer. Oke, di sini saya akan melakukan sebuah transfer file dari laptop ke PC ya. Sebelum itu, mari kita buka dulu Wireshark-nya. Langsung pilih bagian Ethernet. Tunggu sebentar. Oke, di sini dia otomatis sudah masuk ya aktivitas-aktivitas yang ada di jaringan. Ini merupakan IP-nya 192.168.1.1 merupakan IP dari PC yang saya gunakan sekarang ini. Seperti itu. Berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana proses transfer filenya ya. Kita buka di bagian network. Di bagian change adapter option, dia akan otomatis menampilkan nih antara WiFi atau Ethernet. Ethernet di sini karena saya menggunakan kabel LAN, maka yang saya pilih adalah ini. Klik bagian properties, klik bagian Internet Protocol version. Oke, jadi di sini saya menggunakan IP address yang saya buat sendiri. Begitu juga dengan yang ada di bagian laptop saya ya. Kita menggunakan IP yang kita buat sendiri. Untuk yang PC yang saya gunakan sekarang ini adalah IP-nya adalah 192.168.1.1 seperti itu. Untuk yang di laptop, IP yang saya gunakan mirip seperti ini, hanya berbeda di digit bagian paling belakang. Di yang laptop, digit paling belakang adalah 2, seperti itu. Jadi jika nanti di Wireshark ada perbedaan digit, yang PC yang saya gunakan adalah 1, untuk laptop adalah 2. Di sini saya akan melakukan transfer file dari PC ke laptop saya. Seperti itu. Kita close di sini. Nih, karena tadi sudah saya sempat coba-coba ya, maka dia akan secara otomatis di Wireshark-nya ada IP address dari laptop saya seperti itu. 192.168.1.2 itu adalah laptop saya. Oke, karena di sini belum ada data yang saya apa-apakan ya, belum ada transfer data, maka di sini dia masih tenang nih, masih konstan di yang 1.1. Oke, kita mulai saja lakukan transfernya. Di sini kita akan coba untuk melakukan transfer. Misalnya bagian Uplay ini ya. Kita akan mentransfer folder Uplay agar bisa diakses oleh laptop saya. Kita pencet di sini properties, sharing, kemudian bagian share. Pilih di sini everyone, add, read and write, kemudian share. Nah, di sini tampil nih your folder is shared. Ya, masuk ke bagian laptop saya ya. Di sini kita akan membuktikan bahwa file sharing yang tadi sudah berhasil. Sebenarnya di sini sudah terlihat ya ada IP address dari PC saya. Saya akan perlihatkan cara aksesnya yang pertama. Karena jika tidak melalui ini, di sini tidak akan muncul. Kita tulis di sini 192.168.1.1 seperti itu.
karena sudah saya pilih seperti itu ya, maka di sini sudah muncul users. Ini menampilkan yang ada di PC saya seperti itu. User, pictures, yang saya share tadi adalah Uplay. Ini ada di sini ya, seperti itu. Saya tadi sudah melakukan beberapa percobaan pula, yaitu ada folder Adobe Illustrator dan tes. Jadi di sini folder yang saya share ini dapat saya ubah-ubah ya, dan efeknya akan terlihat pula di PC saya seperti itu, karena tadi masukannya adalah read dan write seperti itu. Jika misal folder Uplay ini saya hapus, maka yang ada di PC saya pun akan ikut terhapus pula seperti itu. Karena folder Uplay sudah ada di sini, maka terbukti sudah bahwa file sharing ini telah berhasil. Oke, begitu kita cek Wireshark-nya di sini ya, dia akan terlihat banyak sekali aktivitas yang terjadi antara PC saya yang tadi 1.1 dengan 1.2 yaitu laptop saya ya. Di sini ada create request, create response file dan sebagainya. Itu menandakan bahwa suatu operasi ya tadi share pictures yang kita lakukan telah berhasil. Seperti itu. Oke, untuk melanjutkan yang sebelumnya, pada kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan penggunaan Wireshark untuk memantau aktivitas jaringan yang ada di PC. Kita langsung buka aplikasi Wireshark-nya saja. Karena di sini saya menggunakan kabel LAN sebagai penghubung ke internet, maka kita pilih di sini Ethernet ya. Dia akan secara otomatis terdapat hubungan antara ini nih, ZTE dengan IP kita. IP kita sebenarnya sudah terdapat di sini ya, 192, 168 dan sekian. Tapi untuk mengecek lagi boleh kita lihat dari command prompt ya. Tuliskan ipconfig/all. Akan muncul di sini IP kita. IP-nya adalah 192.168.112 seperti itu. Di sini untuk membuktikan bahwa Wireshark ini bekerja dengan baik, memantau aktivitas kita, saya akan melakukan akses pada misalnya translate.google.com ya. Translate.google.com memiliki alamat IP ini ya, 172.117.194.101. Langsung kita buka di browser. Maka akan terlihat nih di bagian Wireshark. Sebentar. Nih, pada bagian Wireshark akan terjadi ini hubungan antara 194 yaitu IP kita dengan IP yang ada pada Google Translate ya tadi. Ini 192 dengan 172.217.194.101. Oke, di sini dapat kita lihat terjadi hubungan antara IP Google Translate ini ya 172.217.194.101 dengan IP PC ini 192.168.112 ini ya. Seperti itu. Ini menandakan bahwa terdapat hubungan antara jaringan Google Translate yang berperan sebagai source dan PC kita yang berperan sebagai tujuan dari
komunikasi jaringan tersebut ya. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Kita pilih di sini ya. Kemudian kita masuk ke bagian frame. Jadi di bagian frame ini terdapat penjabaran dari aktivitas yang kita pilih ini. Misalnya di sini saya memilih nomor 1860 ya. Maka akan terdapat penjabaran di sini ya, frame nomor 1860, time deltanya sekian, kemudian panjang framenya sekian ya, capture length sekian. Apa yang terjadi di sini begitu dapat dilihat semuanya di sini. Dan frame ini sendiri dia merupakan sebuah physical layer. Physical layer sendiri adalah media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Selain frame ini ya atau physical layer, terdapat pula data link layer nih, bagian Ethernet ini. Data link layer sendiri merupakan salah satu bagian layer atau lapisan yang terdapat di OSI reference model. Tugas dari data link layer ini melakukan pengelolaan dan juga menyediakan prosedur pengiriman data di dalam sebuah jaringan komputer seperti itu. Di sini dapat kita lihat ya bahwa hubungan komunikasi antara Google Translate dengan komputer ini diawali dari antara jaringan dari Ethernet yaitu gigabitnya ini dengan routernya ZTE ini, dimana gigabit ini merupakan suatu MAC address dari PC kita. Di sini ada 18 C0 4D56 A7B8 itu adalah MAC address-nya. Kemudian yang E4 ini adalah MAC address dari perangkat ZTE ini. Jadi sumber ZTE ini mengirimkan sinyal pada perangkat PC kita, dan dilihat dari source-nya ini, destinasinya ini ya. Hal ini dapat dilihat dengan membuka CMD yang tadi itu ya. Ini nih, physical address ini ya. Kalau dilihat untuk yang bagian PC ya, adapternya dia pasti akan sama dengan yang ada di sini. Seperti itu. Dengan begitu terbuktilah bahwa terjadi suatu hubungan antara jaringan Google Translate dengan PC kita melalui suatu router Ethernet ZTE dengan MAC address sekian dan MAC address PC kita sekian, kemudian IP kita sekian dan IP Google Translate adalah sekian. Seperti itu. Saya rasa sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.